Salam BBB, berbagi bersama berkembang. Saya Riki Ramadan, pengurus komunitas BBB Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan rekaman presentasi saya dalam bentuk webinar yang berjudul Memulai Berjualan di Marketplace-nya Facebook yang diselenggarakan pada tanggal 6 Desember 2020. Silakan menyaksikan. Saya yakin teman-teman yang ikut acara hari ini pasti semuanya udah punya akun Facebook ya. Nah, kalau sudah punya akun Facebook, jangan hanya buat selfie-selfie atau buat curhat ya, tapi dimanfaatkan untuk jualannya, terutama untuk meningkatkan omset. Terutama kondisi seperti ini ditawarkan melalui Facebook. Nah, kan Facebook itu banyak marketnya ya, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa pun pasti punya Facebook. Dan ini salah satu market yang sangat luar biasa kalau kita bisa memanfaatkan, mengoptimalkan. Nah, gimana sih caranya? Nanti langsung dipraktekkan juga sama pematerinya Mas Riki, nanti akan mempraktekkan seperti apa memulai jualannya melalui Facebook Marketplace ya. Oke, waktu dan tempat Mas Riki saya persilakan. Oke, aplaus dulu ya buat Mas Riki ya. Oke, yuk. Silakan Mas Riki. Malam semuanya, Bapak Ibu sekalian. Suara saya kedengaran ya? Oh iya. Kurang kencang, Pak. Ya. Ya. Oke, tes. Sudah kedengaran nyaring, Pak Budi, suara saya? Kurang keras ya Mas Riki ya? Tes, halo. Ya, sudah keras, Pak? Ya sudah lumayan lah. Volume mungkin Mas. Udah. Halo. Ya. Sudah kedengaran Pak Budi? Oh, ya. Jelas, ya, udah. Jelas ya. Oke. Ya, jelas Mas Riki. Nah, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Di sini saya diizinkan untuk sebenarnya sharing aja ya. Sharing pengalaman gimana cara berjualan di Facebook Marketplace. Dan kebetulan saya juga berjualan di situ, jadi ingin sharing aja sih hal-hal basic mengenai tentang berjualan di Facebook Marketplace. Seperti itu. Ini langsung saya share screen aja ya. Ya, silakan. Ya. Silakan Mas Riki. Selamat malam Bapak dan Ibu. Jadi hari ini saya ingin berbagi pengalaman saya bagaimana kita berjualan di Facebook Marketplace. Karena kan di Facebook Marketplace ini sendiri itu sekarang ada fitur jual beli. Nanti secara teknisnya akan saya jelaskan di materi yang saya sharing pada malam hari ini. Sebelum saya sharing, saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Sebelumnya, salam kenal dari saya, nama saya Riki Ramadan, dan saya mempunyai bisnis di bidang fashion accessories dengan nama brand Trira.indo kalau untuk di Instagramnya. Jadi kalau untuk background saya asli orang Surabaya, yang besarnya itu sebenarnya di Kalimantan, cuma balik lagi ke Surabaya untuk bekerja dan memulai bisnis. Jadi untuk pengalaman-pengalaman pelatihan workshop juga beberapa kali saya menjadi pemateri sebagai fasilitator, sebagai calon pelapak di Bukalapak, kebetulan sebagai ranger atau istilahnya korlap komunitas Bukalapak. Dan juga saya mengajar di beberapa universitas di Surabaya untuk mata kuliah bisnis online, seperti di UIKA sama di UNER, di Fakultas Sastra Inggris. Kemudian untuk pelatihan-pelatihan offline lainnya juga biasanya saya diundang untuk mengisi berdasarkan pengalaman yang saya kerjakan tentang bisnis online. Jadi sebelum kita masuk ke inti sharing kita pada malam hari ini, yaitu adalah Facebook Marketplace, saya ingin menjelaskan beberapa metode bisnis online yang sedang berkembang di Indonesia
Indonesia saat ini. Mungkin Bapak dan Ibu sudah mengenal ya, bisnis online itu ada banyak, ada website dan ada yang lain-lainnya. Cuma mereka itu mempunyai klasifikasi model bisnis yang berbeda-beda. Contohnya yang pertama ini adalah bisnis C2C, customer to customer. Ini biasanya dipakai kalau di Indonesia itu untuk marketplace lokal seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Konsep bisnisnya itu adalah mereka sebagai platform adalah pihak ketiga memperantarai antara penjual dan pembeli. Jadi customer langsung ke customer. Fungsi mereka adalah meningkatkan keamanan dan kepercayaan terhadap transaksi jual beli. Terus untuk model bisnis yang kedua adalah shopping mall. Kalau shopping mall ini konsepnya sebenarnya sama seperti marketplace. Cuma bedanya untuk komunikasi antara penjual dan pembeli itu tidak terjadi karena semua dihandle oleh pemilik platform itu sendiri. Jadi kalau ada komplain, si customer tidak bisa komplain ke pembelinya langsung, melainkan harus melalui platformnya itu tadi. Kalau shopping mall ini contohnya seperti Blibli, seperti Zalora, itu masuk di kategori bisnis shopping mall. Kemudian yang kedua, bisnis to customer ini bisa dibilang itu konsepnya seperti startup. Jadi contohnya itu mereka punya domain sendiri, punya sistem bisnis online-nya sendiri, langsung terjun ke customer. Contohnya seperti tiket.com, Traveloka, itu menggunakan sistem bisnis to customer biasanya. Kemudian yang keempat ada sosial media, itu banyak seperti Facebook sendiri, ada Instagram, sekarang juga ada kita berbisnis di TikTok yang lagi hype. Pokoknya yang berhubungan dengan sosial media itu bisa dijalankan bisnis sebenarnya, karena mempunyai traffic dan exposure yang cukup bagus. Dan yang terakhir adalah classified atau iklan baris. Yang ini yang dipakai oleh Facebook untuk Facebook Marketplace-nya. Konsepnya itu iklan baris, sama seperti OLX. Jadi platform Facebook hanya menyediakan sebuah tempat untuk jual beli. Namun pihak Facebook tidak bertanggung jawab atas terjadinya transaksi di marketplace itu tadi. Jadi semua kepercayaan itu ada di penjual dan pembeli, deal-dealnya. Jadi pihak Facebook hanya menyediakan platform yang bisa mendatangkan traffic jika kita berjualan di situ. Seperti itu konsep dasarnya. Nah, untuk lebih lanjutnya, jadi ini adalah definisi dari Facebook Marketplace. Jadi sebenarnya Facebook ini kan selama ini sebagai sosial media. Cuma lama-kelamaan karena penggunanya cukup banyak, mereka mulai tertarik dalam dunia bisnis. Meskipun di awalnya mereka hanya membuat sebuah Facebook Ads untuk menawarkan sebuah perusahaan-perusahaan atau bisnis-bisnis yang ingin diiklankan kepada audiensnya mereka. Namun, beberapa tahun ke belakang, Facebook akhirnya membuka marketplace sendiri yang namanya Facebook Marketplace. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang tahu atau ada yang belum tahu, bahwasanya di fitur Facebook itu ada Facebook Marketplace. Konsep bisnisnya sama seperti OLX. Kita berjualan di situ secara gratis, tanpa dipungut biaya apapun. Kita bisa mendapatkan traffic dari audiensnya Facebook secara gratis. Namun pihak Facebook tidak bertanggung jawab atas terjadinya transaksi di marketplace itu tadi. Jadi kita harus pintar-pintar. Selanjutnya kalau kita sebagai pembeli mencari penjual yang bertanggung jawab. Kalau kita sebagai penjual, kita harus bisa tahu juga pembeli yang memang benar-benar niat beli, bukan untuk menipu. Karena kalau ada terjadi apa-apa, pihak Facebook tidak bertanggung jawab atas terjadinya transaksi itu. Kemudian dari hal-hal tadi, ada beberapa kelebihan kalau kita berjualan di Facebook Marketplace. Yang pertama contohnya adalah jangkauannya sangat luas. Karena memang untuk saat ini, sosial media dengan pengguna terbanyak itu adalah Facebook. Makanya kan nggak heran kalau pelaku-pelaku bisnis online itu berjualan menggunakan Facebook Ads, itu masih sangat-sangat worth it banget, sangat-sangat bisa menghasilkan banyak uang. Namun
kita juga harus perlu modal banyak kalau kita menggunakan Facebook Ads. Cuman dengan Facebook Marketplace ini, kita diberi kesempatan untuk menawarkan produk kita kepada pengguna Facebook tanpa harus berbayar atau mengeluarkan biaya apapun. Jadi jangkauannya itu sangat luas penggunanya. Kita nanti bisa setting, kita mau jualan dalam radius berapa kilo dari tempat kita. Kalau kita ingin dekat-dekat aja, kita bisa setting untuk wilayah kota kita, atau mau memperluas wilayah provinsi, atau seluruh Indonesia, bahkan global dunia pun bisa kita setting untuk kita menargetkan marketnya. Kemudian yang kedua adalah proses jualannya itu sangat mudah. Sebenarnya konsepnya itu sama dengan marketplace lokal lainnya. Cuma konsepnya mereka itu tidak ada perantara untuk yang menghubungkan itu. Jadi tanggung jawab kita sendiri terhadap pembeli. Untuk cara uploadnya itu juga sangat mudah karena mengambil konsep kalau kita itu upload foto atau postingan di Facebook. Konsepnya seperti itu. Semudah itu. Paling kalau kita mengupload produk di Facebook Marketplace ini nggak sampai 2 menit, nggak sampai 5 menit lah, udah bisa mengupload satu produk. Kemudian yang terakhir itu mudah mendapatkan pelanggan. Karena kan memang jangkauannya luas, pengguna Facebook cukup banyak, jadi kita akan mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapatkan traffic yang sangat besar di Facebook Marketplace ini. Sebenarnya gini, kalau pengalaman saya sendiri sih, saya biasanya memakai Facebook Marketplace ini untuk mencari traffic tambahan, nantinya akan saya direct ke website saya atau ke marketplace saya seperti Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak untuk terjadinya transaksi. Jadi saya ini memanfaatkan Facebook Marketplace untuk memperluas jangkauan saya untuk mendapatkan traffic yang lebih besar. Seperti itu. Sebentar ya. Kemudian sebelum kita memulai untuk berjualan di Facebook Marketplace, ada 4 hal penting yang harus diperhatikan. Ini berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan. Kita itu membutuhkan 4 hal ini, 4 hal penting ini. Yang pertama adalah admin yang kompeten. Jadi nanti fungsi admin ini sangat krusial di bisnis kita di Facebook Marketplace ini tadi. Kemudian yang kedua adalah disiplin upload produk. Ini juga penting karena nanti akan mempengaruhi algoritma dari pencarian Facebook terhadap produk kita. Kemudian yang ketiga itu ada siapkan opsi pembayaran. Karena pihak Facebook itu tidak memperantarai jual beli, jadi kita sebagai penjual itu harus menyiapkan opsi sendiri untuk pembayaran dan juga pengirimannya. Maka dari itu, sebelum kita mengupload di sana, kita harus mempersiapkan dulu nih, nanti kalau misalnya ada calon konsumen yang bertanya, ready nggak? Terus belinya gimana? Bisa COD atau bayarnya gimana? Kita sudah menyiapkan opsi-opsi pembayaran yang tinggal disampaikan kepada calon pembeli kita. Kemudian yang terakhir adalah promosi dan iklan. Seperti itu. Jadi untuk breakdown-nya itu seperti ini. Untuk admin yang kompeten, itu yang kita butuhkan adalah fast respon, balas chat dengan cepat. Karena apa? Konsumen itu kalau dia sudah tertarik pada suatu produk, kalau kita terlambat sedikit aja membalas, kemungkinan dia akan membalas chat kita lagi itu akan sangat kecil. Karena dia udah nggak tertarik lagi, atau mungkin dia menemukan produk lain di tempat lain yang lebih fast respon. Makanya admin itu yang dibutuhkan adalah balas dengan cepat. Itu yang sangat dibutuhkan. Kalau orang lagi online, kita langsung balas, nanti akan menyambung percakapannya. Karena kalau sudah terputus beberapa menit, itu nanti akan susah untuk membangun koneksi dalam chatting-nya itu tadi. Kemudian yang kedua, admin juga harus menguasai product knowledge. Karena calon pembeli ini butuh diyakinkan terhadap produk kita. Apakah produk kita ini layak untuk dibeli, spesifikasinya seperti apa, kita harus bisa menjelaskan secara detail. Yang itu harus dikuasai oleh admin yang akan menghandle Facebook Marketplace kita. Kemudian yang ketiga itu adalah bisa menciptakan kebutuhan. Kadang calon-calon pembeli ini hanya LBK, chat lama beli kagak. Jadi mereka hanya tanya-tanya aja,
sebenarnya tidak niat beli. Makanya ini adalah fungsi admin untuk bisa membuat dia yang tidak ingin beli menjadi beli, agar bisa menjadikan lead yang masuk, chatting yang masuk ke kita, bisa terjadinya penjualan. Makanya kita harus mempunyai skill closing yang bagus seorang admin itu. Entah belajar selling atau bagaimana dia merayu kata-katanya. Biasanya itu Pak Budi membuat kelas untuk kelas skill selling kalau nggak salah. Itu bisa dipakai sih, diterapkan secara offline, bisa diterapkan sebagai cara coaching di online. Karena admin yang kompeten itu sangat berpengaruh terhadap penjualan kita nanti. Kemudian yang kedua adalah disiplin upload produk. Kenapa saya di sini bilang disiplin upload produk? Karena upload produk itu memang harus disiplin. Kalau kita kan biasanya kan kalau kepingin jualan di suatu marketplace, kita punya produk nih 100 biji, 100 piece produk. Kadang kita salah mengupload produknya itu. Kita dalam sehari langsung mengupload produk 100 itu semua. Tapi di hari-hari berikutnya, kita nggak ada kegiatan di situ. Kita hanya menunggu orang chatting, menunggu orang bertanya, baru kita ada terjadinya percakapan. Sebenarnya itu kurang tepat. Kalau di Facebook Marketplace, kita lebih baik upload sedikit, tapi setiap hari secara rutin. Jadi contohnya misalnya 3 produk sehari, besoknya 3 produk lagi, berjalan terus. Jadi algoritmanya Facebook membacanya nanti, bahwasanya tokonya Bapak dan Ibu itu aktif. Tidak sebuah toko yang ditinggal lama tidak aktif. Karena Facebook akan memprioritaskan toko yang mempunyai aktivitas cukup bagus seperti itu. Kemudian yang kedua adalah upload produknya harus di jam terbaik. Maksudnya prime time. Prime time itu apa? Setiap produk itu mempunyai jam terbaik yang berbeda-beda, tergantung market pasar kita. Contoh, saya berjualan fashion aksesoris untuk pria. Market saya adalah anak muda. Biasanya anak muda, waktunya lenggang, biasanya mereka buka HP, itu adalah di jam malam hari. Mulai jam 7 sampai jam 12 malam kadang. Saya atur ritmenya. Saya upload itu jam 7 upload 1, jam 8 upload 1, jam 10 upload 1. Jadi di saat upload, market kita itu langsung akan melihat di kolom pencarian Facebook Marketplace-nya. Jadi kita nggak asal upload, kita sedang upload. Kalau bisa itu dipaskan dengan jam terbaik dari kategori produk kita. Kemudian yang ketiga, gunakan judul dengan keyword yang benar. Itu nanti akan saya bahas di prakteknya nanti. Maksudnya apa sih? Kenapa menggunakan judul yang benar? Karena nanti fungsinya akan sebagai pembacaan algoritma Facebook dalam menampilkan produk kita. Kalau kita salah-salah ngasih judul, meskipun kita upload banyak, tapi nggak keluar, otomatis audiens kita juga sedikit. Dan akhirnya yang bertanya-tanya juga sedikit, seperti itu. Yang keempat, memberikan deskripsi dan foto yang terbaik. Deskripsi harus jelas, foto harus menarik, dan juga mempunyai resolusi tinggi. Nggak asal difoto di kondisi gelap, itu akan membuat orang kurang percaya. Karena kan konsep Facebook Marketplace kan adalah kepercayaan, tidak ada pihak ketiga. Jadi kita harus mempersiapkan kepercayaan itu sejak awal, dari judul, deskripsi yang jelas, serta foto yang benar-benar original dari kita, atau foto yang terbaik dengan resolusi terbaik. Begitu. Kemudian breakdown yang ketiga adalah siapkan opsi pembayaran. Nah, ini kan yang saya jelaskan tadi, Facebook itu bukan sebagai pihak ketiga. Dia hanya menyediakan sebuah lapak untuk terjadinya perdagangan jual beli. Jadi untuk bayarnya seperti apa, fee-nya seperti apa, Facebook nggak mau tahu. Nih, saya cuma menyediakan sebuah platform. Kalian terserah jual di situ, beli di situ. Kalau ada apa-apa, kalian selesaikan sendiri masalahnya, seperti itu. Maka dari itu, kita harus siapkan opsi pembayaran. Misalkan kita punya marketplace, kayak di Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak. Nggak apa-apa kita direct ke sana. Jadi di saat ada orang messenger kita, Kak, stok ready. Oh, stok ready. Pembayarannya gimana? Kita bisa share link produk kita
di chatting itu tadi. Ini Kak, kalau mau pembayaran via COD bisa melalui Shopee, atau kalau kakaknya punya Tokopedia atau Bukalapak bisa Kak. Jadi kita sharing di situ link produk kita di semua marketplace kita. Jadi kita kasih pilihan, kita kasih opsi untuk calon pembeli kita untuk mereka memilih mau transaksi di mana. Karena kan kalau di Facebook kan tidak ada seperti itu. Terus kalau misalnya kita nggak punya marketplace, kita bisa melakukan pembayaran via transfer atau multi payment. Kayak contohnya itu ada platform namanya Utap. Utap itu suatu payment gate yang bisa melakukan pembayaran apa aja, mulai dari transfer, GoPay, Grab, pokoknya semua multi payment itu bisa digabung jadi satu. Cuman di sini kita harus meyakinkan calon konsumen bahwasanya kita benar-benar bisa dipercaya, tidak penipuan. Karena konsumen kan tidak ada jaminan kalau dia melakukan pembayaran secara transfer atau multi payment, dia menemukan toko yang amanah. Jadi kita harus lebih mempunyai effort untuk meyakinkan calon konsumen mau bayar secara transfer seperti itu. Kemudian yang ketiga, pembayaran menggunakan fitur COD. Sekarang kan banyak nih ekspedisi-ekspedisi yang menyediakan fitur COD. Contohnya seperti Si Cepat, Ninja, terus kemudian JNT. Jadi kita bisa menggunakan opsi itu untuk melakukan pembayaran COD. Kita memastikan calon pembeli kita itu benar-benar beli, lalu kita mengirimkan barang sampai nanti dengan fitur COD. Cuma ada sedikit resiko. Kalau ternyata pembelinya itu hanya main-main atau berubah pikiran, kita akan kebebankan dengan biaya COD-nya itu tadi. Dan juga resiko barang kita harus bolak-balik konsumen kembali ke kita lagi melalui ekspedisi. Pastikan kalau barang elektronik atau pecah belah, resikonya cukup tinggi seperti itu. Kemudian yang keempat, pembayaran cash atau tunai. Ini biasanya dilakukan COD secara face to face. Jadi pembayaran tunai ini entah calon pembelinya itu datang ke toko offline kita, atau kita janjian untuk ketemuan di suatu tempat untuk terjadinya transaksi, bayar cash dan barang langsung dikasih. Itu opsi-opsinya seperti itu. Jadi kita sebelum memulai jualan di bisnis di Facebook Marketplace, kita sudah punya nih gambaran-gambaran opsi-opsi pembayaran yang bisa kita tawarkan ke calon pembeli kita. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah promosi dan iklan. Memang di Facebook Marketplace itu gratis, karena kita menangkap trafficnya dari pencarian di Facebook Marketplace. Cuman, kalau kita ingin mempunyai traffic yang lebih bagus, kita bisa melakukan promosi secara gratis ataupun berbayar. Contohnya kalau promosi gratis, itu kita bisa share di beranda Facebook kita. Atau kalau kita punya fanpage, kita bisa share hasil uploadan kita di Facebook Marketplace ke fanpage kita. Jadi para pertemanan kita, para follower kita, itu bisa melihat postingan-postingan kita. Siapa tahu mereka tertarik untuk chatting atau melakukan pembelian. Kemudian cara yang kedua yang gratis adalah kita share di grup-grup jual beli di Facebook. Kan banyak sekarang kayak misalkan Pasar Surabaya, jual beli apa Surabaya, atau di kota-kota lain. Kita kan join di grup situ. Kita share tuh, bisa. Hasil uploadan kita di Facebook Marketplace, kita share di grup-grup itu. Itu sangat mudah, sangat cepat. Karena kan memang satu kolerasi dengan platform Facebook. Jadi memang Facebook mempermudah itu dengan cara seperti itu. Kalau dulu kan, kalau kita masuk di grup-grup jual beli, kita kalau jualan kan, kita harus posting di grup itu kan. Kayak kita bikin status di beranda grup itu. Namun saat ini nggak usah. Kita upload di Facebook Marketplace, kita tinggal share aja masuk di grup-grup jual beli yang kita ikuti. Seperti itu. Kemudian yang ketiga juga, yang secara gratis, kita share di sosial media kita lainnya. Contohnya seperti Instagram, atau sekarang TikTok. Itu kan marketnya kan juga cukup banyak dan bagus. Itu bisa kita lakukan untuk bisa meningkatkan traffic yang jauh lebih banyak lagi. Nah, yang keempat, ini ada yang berbayar. Kalau kita memang mempunyai budget lebih, kita bisa mempromosikan uploadan marketplace Facebook kita menjadi Facebook Ads.
cara berbayar. Settingannya pun lebih mudah. Jadi sebenarnya Facebook Ads itu kita nggak perlu punya website, itu kita bisa beriklan di situ. Bisa menggunakan lapak di Facebook Marketplace-nya. Nanti waktu praktek saya akan jelaskan bagaimana cara kita iklankan Facebook Ads-nya Marketplace kita. Seperti itu. Kemudian ini adalah roadmap transaksi di Facebook Marketplace. Maksudnya alurnya nih. Seperti apa sih konsep bisnisnya di Facebook Marketplace itu? Jadi sebenarnya kita kalau jualan di Facebook Marketplace, kita itu membutuhkan traffic. Jadi kita di sana itu sebenarnya mencari traffic tambahan. Karena audiensnya di Facebook itu cukup banyak, jadi kita membutuhkan marketnya dari Facebook nih. Siapa tahu di situ ada peluang calon pembeli yang tertarik dengan produk kita. Jadi kita benar-benar menawarkan melalui sebuah foto produk yang menarik dan bagus, dengan judul produk yang tepat, deskripsi yang jelas, lalu mereka akan masuk sebagai lead atau calon konsumen yang prospektif. Dia akan chat kita, menanya apakah stok ready, barangnya seperti apa, cara pembayarannya seperti apa, seperti itu kan. Baru di lead ini adalah peran dari admin tadi. Setelah lead-nya ini masuk menjadi closing, maka mereka akan melakukan payment. Dan di sini saat kita untuk menawarkan payment yang diinginkan oleh calon konsumen kita. Mau melalui mana nih? Pembayarannya, pengirimannya mau melalui mana? Setelah mereka bertransaksi, akhirnya terjadilah closing atau terjadinya sales terhadap produk kita. Nah, dari situ semua, nanti kita akan langsung praktek. Bagaimana sih dari yang gambaran yang sudah saya jelaskan tadi, kita implementasikan ke prakteknya. Namun sebelum praktek, saya akan memberikan gambaran screenshot-nya dulu, biar nanti ada gambaran. Jadi ini untuk screenshot-nya ini, saya menggunakan komputer ya, bukan menggunakan handphone untuk upload produknya. Karena memang fitur-fiturnya itu ada lebih banyak keluar melalui laptop atau komputer. Dan tampilannya juga lebih jelas ketimbang kita upload melalui HP. Jadi nanti ini adalah gambaran uploadnya melalui komputer. Nah, ini Bapak Ibu, kalau misalkan belum tahu, ada yang belum tahu marketplace itu posisinya di mana sih kalau di Facebook? Jadi kalau kita buka beranda di sini, misalkan kita buka beranda di sini, berandanya Facebook, itu Facebook Marketplace itu posisinya ada di sini. Nah, ini beranda depan ya, halaman depan ya. Itu kita tinggal klik di sini aja, di Marketplace Facebook Marketplace ini. Setelah kita klik di sini, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Setelah nanti muncul tampilan seperti ini, inilah adalah marketplace Facebook-nya. Jadi nanti kalau kita misalnya mau belanja, kita tinggal tuliskan kata kuncinya di sini. Misalkan cari produk apa. Jadi dia akan muncul di situ. Setelah muncul, produk-produknya akan ditampilkan di bagian sebelah sini. Ini jika kita sebagai pembeli ya. Terus kemudian kalau misalkan kita mau jualan barang di mana? Itu nanti kita tinggal klik di sini aja, jual barang. Seperti itu. Kalau kita sudah jual barang, nanti tampilannya menjadi seperti ini. Nah, nanti akan masuk form yang seperti ini. Nanti kita tinggal di sini nanti ada 4 tawaran. Kita mau menjual barang, menjual kendaraan, menjual atau menyewakan rumah, atau menawarkan tawaran pekerjaan. Jadi konsepnya ini sama banget seperti toko bagus atau OLX. Jadi tidak hanya kita bisa menjual barang, kita di sini bisa menjual jasa melalui lowongan pekerjaan itu, atau rumah disewakan, itu kan
jasa, kendaraan yang dijual itu juga bisa. Nanti kita tinggal pilih aja sesuai apa yang akan kita jual. Misalnya kita jual barang, klik aja di barang yang dijual. Setelah diklik, nanti masuknya tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Jadi nanti yang diisi ada di sini. Kita tambahkan foto dulu di sini. Kalau bisa fotonya itu yang benar-benar bagus. Kalau kita punya logo brand dari produk kita tempelin aja nggak apa-apa sebagai watermark untuk meningkatkan kepercayaan konsumen bahwasanya brand kita ini memang benar-benar brand yang bagus, yang terpercaya juga. Dengan kualitas format fotonya juga harus yang bagus, resolusinya jangan yang buram. Itu akan membuat calon pembeli itu agak ragu. Oh, ini jangan-jangan fotonya nyomot nih, dia nggak punya barang sebagai dropship atau segala macam atau menipu gitu. Nah, jika kita punya foto yang original, itu lebih bagus lagi, akan meningkatkan kepercayaan. Kemudian setelah masuk di sini, nah nanti tampilannya akan seperti ini. Kalau kita sudah ngisi semua formnya. Ini 5 foto yang saya masukkan. Ini maksimal 10 foto ya. Jadi sebanyak apapun nggak apa-apa. Yang penting nggak lebih dari 10. Agar kita bisa menciptakan detail-detail yang lebih bagus. Biar calon konsumen ini lebih, tahu nih detail produknya seperti ini. Kemudian yang ini adalah judulnya. Judulnya ini harus berdasarkan kata kunci yang tepat. Kalau kita jual cincin titanium, tulis saja jual cincin titanium. Kalau khusus pria ya tulis pria, karena ini fungsinya nanti akan keluar ke kolom pencarian. Jadi kalau calon konsumen kita mengetikkan barang yang dicari, algoritmanya akan membacanya adalah dari judul ini. Jadi kita memang harus benar-benar judulnya juga harus tepat. Kalau untuk harga, kita boleh nih ngasih harga langsung di sini, atau kita kasih harga 0, atau kasih harga yang istilahnya nggak harus sesuai. Biasanya itu digunakan untuk penjual-penjual lainnya agar calon konsumen ini penasaran, akhirnya bertanya di chatting tadi. Cuman kalau saya itu lebih ke harga asli, karena biar kalau konsumen memang benar-benar tertarik dengan produk saya dengan harga segitu, itu nanti kalau masuk ke chat closing-nya lebih mudah, karena mereka nggak kecil. Takutnya kalau kita ngasih harga yang nggak sesuai, tulisannya murah nih, sekali di chat harganya beda, pasti calon konsumennya kecewa, kemahalan, nggak usah beli gitu. Jadi kalau kita menampilkan harga yang sejujurnya, jadi konsumen tahu, produk ini harganya segini. Kalau memang tertarik, cara meng-closingnya lebih mudah seperti itu. Kemudian ini kategorinya juga diisi harus dengan benar ya, karena kalau salah kategori, nanti algoritma Facebooknya bacanya akan bingung. Ini masuk di produk apa, nggak sesuai nanti. Dan market kita juga nanti jatuhnya akan nggak sesuai. Karena harusnya masuk di perhiasan, saya misalnya masukkan di mobil. Kan nggak sesuai, orang lagi cari mobil, yang muncul cincin. Percuma tampil, tapi orang nggak tertarik. Karena tujuan mereka adalah mencari mobil. Seperti itu. Kemudian yang ini kondisinya, baru atau bekas. Karena di sini juga bisa jual barang bekas. Kalau merek ini, kita bisa masukkan kalau kita punya merek boleh, kalau nggak ada merek juga dikosongi nggak apa-apa. Seperti itu. Kemudian kalau sudah ini tampilannya akan seperti ini nanti. Tampilannya nanti akan seperti ini. Deskripsinya, judulnya, harganya nanti seperti ini. Itu adalah reviewnya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada label. Label produk ini sebenarnya fungsinya itu lebih mirip ke hashtag. Karena nanti kalau di Facebook Marketplace itu selain judul, nanti label akan muncul. Jadi kita nanti bisa memilih label yang relevan dengan produk kita. Misalkan kita memang jualan cincin, tulis saja cincin hitam, cincin keren. Meskipun di judul tidak ada, tapi kalau misalnya nanti calon konsumen kita mengklik label, ada kemungkinan produk kita akan muncul sesuai label yang kita masukkan di sini. Ini bisa banyak kok.
batasnya sekitar 20 label. Jadi sesuai relevansi produknya Bapak dan Ibu. Kemudian ada lokasi, kalau sudah tinggal diperbarui. Nanti akan terupload. Nah, kemudian kalau sudah terupload, nanti barang-barangnya akan seperti ini yang dijual keluarnya. Ini ada beberapa produk yang sudah saya upload. Kalau ada tulisan istilahnya sudah ada seperti ini, ada tulisan ini berarti produknya sudah aktif dan sudah tayang. Seperti ini ada 7 penayangan, berarti produk kita sudah dilihat oleh 7 orang. Ini baru 1, ini baru 2. Jadi kita bisa tahu di Facebook Marketplace juga berapa orang sih yang mengunjungi produk kita. Misalnya ini ada produk A lebih banyak tayangannya, produk B lebih sedikit. Kita bisa evaluasi yang sedikitnya apa. Entah salah judul, salah label, atau salah tampilan fotonya. Jadi orang tidak menarik. Jadi tidak menayangkan, tidak mengklik tawaran kita. Seperti itu. Setelah itu, kalau kita ingin mempromosikan atau mengiklankan, itu nanti ada di apa namanya, di sini, di kolom bagikan. Kita ada pilihan, mau ditawarkan lebih banyak teman. Ini adalah nanti diposting di beranda kita, Facebook kita, bukan fanpage ya. Ini beranda Facebook kita. Ini nanti. Jadi kayak status Facebook kita. Bagikan tawaran ini juga sama seperti itu. Kalau yang profil teman ini biasanya nanti akan memposting ke berandanya teman kita. Biasanya di dindingnya itu akan muncul penawaran kita. Kita bisa gunakan ini untuk mendapatkan market dari teman kita. Cuma jangan sering-sering. Nanti berandanya teman itu jadi ke spam produk kita, mereka nggak nyaman, akhirnya kita di blok atau tidak berteman lagi seperti itu. Jadi masih ada cara yang lain, seperti misalnya kita bagikan ke grup tadi, grup jual beli Facebook lainnya, atau ke fanpage kita kalau kita punya fanpage, seperti itu. Atau kirim ke Messenger, misalnya nih kita punya 1000 teman Facebook, kalau ingin membagikan jualan kita secara private, nggak langsung ke dinding, kita bisa kirim ke Messenger-nya satu-satu. Atau kalau kita ingin share di sosial media, di status WhatsApp, Instagram, atau TikTok, itu kita bisa melakukan saling tautan ini tadi. Lalu kita upload di sosial media kita. Ini adalah media promosi yang gratis, yang saya jelaskan tadi gratis. Kemudian untuk yang berbayar, itu nanti bisa menggunakan, ini dia, Facebook Ads. Jadi kalau kita ingin beriklan Facebook Ads, itu nggak perlu punya website. Jadi kita upload di Facebook Marketplace pun kita bisa beriklan Facebook Ads di situ. Ini tampilannya seperti ini. Bersponsor, produk bersponsor. Jika diklik ini, nanti dia akan masuk ke lapak kita di Facebook Marketplace. Seperti itu. Ini untuk setting-setting durasi kita berikan berapa, anggaran kita berapa, seperti itu. Audiens kita yang dijangkau berapa, ini sih seperti kita setting Facebook Ads seperti itu. Nah, ini adalah media iklan yang berbayar untuk mendapatkan traffic lebih. Nah, dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, udah cukup jelas ya? Untuk Mas Zaki mungkin sedikit ini aja ya, notulen mungkin sebelum kita praktek, saya beberapa ngerangkum. Jadi biar teman-teman, terutama yang baru join, nangkep apa sih yang sudah disampaikan Mas Riki tadi apa aja. Jadi Facebook Marketplace ini sebenarnya suatu platform atau wadah jualan secara gratis yang dibuat oleh Facebook. Jadi teman-teman kan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa saya yakin teman-teman punya Facebook, akun Facebook ya. Jadi manfaatkan, terutama yang yang punya produk atau yang besok mau ikut event Food secara virtual, manfaatkan sekali ini untuk direct calon pembeli ya. Jadi masih calon ini belum
sebagai pembeli. Jadi calon pembeli didirect dengan di Facebook maupun di marketplace yang lain. Nah, untuk meyakinkannya seperti apa ya teman-teman, nanti kita praktek bareng, disimak dari Mas Riki seperti apa. Yang jelas kalau sudah ini pastikan teman-teman ini buat jadwal yang tepat sesuai dengan target produknya. Nah, gitu ya Mas Riki ya tadi ya. Jadi kalau target semisal kayak produknya Mas Riki kan fashion, targetnya anak-anak muda. Ya, jam prime time-nya Mas Riki ya tadi ya. Prime time. Ya, prime time-nya jam berapa? Oh, mereka anak-anak muda itu lebih mulai bangunnya siang kayak gitu ya. Jadi nanti lebih baik uploadnya mulai jam 11 atau jam 10. Nah, nanti terus sampai dengan jangan langsung upload banyak, cuma mungkin jam 10 satu, nanti jam 2 dimulai lagi, satu lagi gitu. Bikin jadwal dan itu tetapkan setiap hari. Ya, setiap hari Mas Riki ya. Harus rutin. Nah, harus rutin ya. Terus rajin share juga di grup-grup jual beli. Betul. Jadi bukan hanya upload aja, tapi juga share di grup-grup jual beli. Jadi teman-teman ini berarti Mas Riki harus join dulu ya, join di grup jual beli harus masuk dulu di grup tersebut. Kalau sudah diizinkan masuk, biasanya di situ kan banyak orang share, Bang. Kita bisa share juga jualan kita. Oke, nanti dipraktekkan sekalian Mas Riki ya, bisa di-share sekalian ya nanti ya. Oke, terus kalau untuk meyakinkan calon pembeli tadi di Facebook Marketplace kita, teman-teman kalau bisa, namanya pembeli kan masih takut yang ngeluarin duit, apalagi jual beli online sangat rawan sekali. Jadi bisa join dengan marketplace kayak Tokopedia, Shopee, Bukalapak kayak gitu. Itu kan diwadahi ya, dari ada suatu platform yang bisa direct dan teman-teman bisa dikasih, oh ini pembeliannya bisa melalui Shopee. Jadi suatu alternatif juga buat teman-teman yang lagi jualan. Jadi bisa didirect ke sana, atau juga ada multi payment Mas Riki ya. Betul, multi payment. Ya, multi payment itu kalau teman-teman punya akun kayak link aja itu bisa dimanfaatkan. Jadi barcode-nya link aja bisa di-share bahwa pembayarannya melalui Sili. Tapi itu sebenarnya kalau multi payment itu cuma direct aja. Jadi tetap sama-sama pembeli mesti ada keraguan karena kalau udah ditransfer belum tentu bisa ditarik kembali. Tapi kalau belinya di marketplace itu bisa dipending. Setahu saya seperti itu, benar Mas Riki ya? Betul, Pak Ayu. Ya, terus kalau teman-teman punya dana lebih atau sudah menganggarkan di bisnisnya, di usahanya jualan, oh ini Mas saya anggarkan untuk promosi 1 bulan 1 juta untuk promosi aja. Nah, kalau dulu anggaran promosi dibuat cetak brosur atau iklan di radio atau iklan di majalah lokal atau dimanapun ya. Nah, sekarang coba anggaran iklan itu diarahkan ke Facebook Ad ya Mas Riki ya. Jadi mungkin kalau iklan Facebook Ad-nya seperti apa nanti cuma tes ini aja dari Mas Riki nanti. Oke, mungkin notulennya dari saya seperti itu Mas Riki, bisa langsung dipraktekkan mungkin. Ini ya, sebelumnya saya melanjuti perkataan Pak Wahyu tadi ya. Memang benar, ini kan habis ini kan ada event export ya. Mungkin kita bisa menjaring audiens Facebook melalui marketplace Facebooknya, kemudian nanti bisa masuk sebagai lead kita di chatting, kita bisa tawarkan ini loh, untuk jika ingin melihat detailnya bisa datang ke ke tempat kita di virtual expo tadi. Jadi nanti mereka itu bisa lebih percaya, oh ternyata UKM ini memang benar-benar UKM yang terpercaya seperti itu. Jadi menambahkan traffic baru untuk produk kita melalui marketnya Facebook Marketplace seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Tadi kan udah secara teori, secara slide, secara penjelasan sudah saya jelaskan. Mungkin nanti kalau ada yang agak bingung atau ingin ditanyakan nanti di kolom komentar. Nanti di kolom chat. Di kolom chat. Sorry. Kolom chat nanti saya bacakan, Mas Riki tinggal jelasin ya. Monggo teman-teman kalau mulai sekarang mau ada pertanyaan boleh, silakan Mas. Boleh. Oke. Jadi sambil memahami penjelasan saya tadi yang secara visual, saya akan langsung mempraktekkan live secara jualan. Demikian rekaman presentasi saya dalam webinar memulai berjualan di marketplace-nya Facebook.
Untuk rekaman prakteknya dan tanya jawab akan disampaikan pada episode berikutnya. Kalau ada pertanyaan, silahkan isi komen di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Salam BBB, berbagi bersama berkembang.